selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita coba bongkar ya buku BE 2.0 dari Jim Collins. Oh iya, B 2.0. Ini kan bukan buku baru banget, tapi pembaruan dari karya klasiknya dia, Beyond Entrepreneurship. Plus ada perspektif baru dari dia, dari tahun 2020 gitu. Betul, perspektif setelah puluhan tahun pengalaman ya. Nah, banyak orang mikir kan, bangun bisnis hebat itu ya soal ide keren, strategi jitu. Tapi Collins ini, bareng mentornya, Bill Lazier, punya pandangan yang lumayan beda ya. Bisa dibilang gitu, fokusnya kuat banget ke orang dan kepercayaan. Benar. Katanya semua tuh berawal dan berakhir di situ. Orang dan kepercayaan. Mari kita coba bedah lebih dalam argumennya. Setuju. Lewat Jim's View from 2020 itu, Collins gak cuma ngulang ide lama sih, dia kayak merefleksikan ulang gitu dengan pengalaman baru plus pelajaran dari Lazier. Dan intinya jadi makin jelas ya. Iya, fondasinya itu ya, siapa orang-orang yang ada di tim Anda. Itu dulu. Nah, itu masuk ke konsepnya yang terkenal banget, first who, then what. Utamakan siapa, baru mikirin apa. Yup. Kelihatannya kan simple ya, tapi kok kayaknya ini sering jadi jebakan buat para pemimpin. Kenapa ya? Mungkin karena godaan buat langsung lompat ke apanya itu gede banget kan? Ya juga sih, produk baru, strategi pasar yang kelihatan keren gitu. Nah, itu kan kelihatan lebih konkret, lebih seksi mungkin ya. Tapi Collins bilang, bangun visi atau strategi sebelum orang yang tepat ada di kursinya masing-masing. Itu kayak bangun rumah di atas pasir ya. Persis. Dan siapa di sini tuh bukan cuma soal skill teknis loh, tapi lebih ke karakter. Cocok nggak nilainya sama tim, sama perusahaan? Bisa berkembang nggak dia? Oh, jadi lebih dalam dari sekedar CV bagus gitu ya? Jauh. Kesalahan di siapa ini dampaknya bisa fatal banget. Contoh klasik ya, Steve Jobs balik ke Apple itu, fokus pertamanya kan bukan langsung bikin iPod atau iPhone. Tapi beresin orang-orangnya dulu ya, cari lagi siapa yang masih pegang ruhnya Apple. Bener banget. Dan ini berlaku di skala manapun sih, nggak harus perusahaan raksasa. Tim kecil buat proyek juga sama aja prinsipnya. Oke. Jadi langkah pertama, krusial banget, pastiin penumpang di bus kita ini orang yang tepat. Nah, tapi nemuin orang-orang ini, Collins juga nyinggung soal hulak. Gila, keberuntungan siapa? Konsep menarik sih, tapi apa ini artinya kita ya pasrah aja nunggu orang hebat muncul gitu? Gimana cara ngundang keberuntungan siapa ini coba? Nah, ini pertanyaan bagus. Collins bilang, hulak ketemu mentor yang pas, rekan tim yang klop, bahkan pasangan hidup, itu seringkali dampaknya jauh lebih gede daripada what luck. Kayak menang lotre atau nemu peluang bisnis gitu aja. Masuk akal sih. Tapi ini bukan berarti pasif nunggu, sama sekali nggak. Contoh dia rekrut Terence itu kan, mahasiswa yang nggak sengaja ketemu di restoran. Oh iya, ada cerita itu ya? Kuncinya itu, kita harus selalu buka mata, buka telinga, istilahnya attuned gitulah, peka sama potensi orang di sekitar kita, di tempat-tempat yang nggak diduga. Jadi siap ngenalin hulak pas dia muncul gitu ya? Nggak cuma lewat jalur rekrutmen formal? Tepat, harus proaktif mencari dan mengenali. Oke, katakanlah kita udah nemu nih orang yang tepat. Lewat seleksi ketat atau mungkin ada sedikit hulak tadi. Terus gimana caranya biar potensi terbaik mereka keluar? Nah, disinilah pelajaran dari Bill Lazier, mentornya Collins, jadi penting banget. Soal the trust wager, taruhan kepercayaan. Idenya cukup menantang ya, mulai hubungan kerja dengan asumsi percaya dulu. Padahal kan risikonya ada. Betul, tapi ini bukan kepercayaan naif atau buta loh. Lazier ngebahasnya sebagai, kalkulasi strategis yang pragmatis. Pragmatis gimana maksudnya? Gini, logikanya dia, dengan kita kasih kepercayaan duluan, kita itu sebenarnya membantu orang itu jadi lebih bisa dipercaya. Kayak self-fulfilling prophecy tapi yang positif. Menarik. Jadi kepercayaan itu memotivasi ya? Banget. Terutama buat orang-orang terbaik. Mereka jadi termotivasi membuktikan kalau kepercayaan itu nggak salah. Sebaliknya, kalau atmosfernya penuh curiga, nggak percaya. Orang-orang terbaik malah yang cabut duluan ya? Nah, itu dia. Mereka nggak betah di lingkungan kayak gitu. Tapi, jujur aja nih, kan tetap ada resiko dikecewakan. Resiko terbakar kalau kita terlalu percaya. Itu kan nyata banget di dunia kerja. Gimana Lazier jawab keraguan itu?
Lazier ngakuin kok resiko itu. Pasti ada aja orang yang nyalahgunain kepercayaan. Nggak bisa dihindari 100%. Terus? Tapi argumen kuncinya ada di perbandingan downside-nya. Kerugian karena sesekali dikecewakan, 1 atau 2 orang. Itu kan downside dari percaya. Oke. Itu katanya jauh lebih kecil dampaknya dibanding kerugian karena kehilangan semua orang hebat kita gara-gara atmosfer ketidakpercayaan. Itu downside dari nggak percaya. Oke. Jadi ini soal nimbang resiko jangka panjang ya. Mana yang kerugiannya lebih besar? Tepat sekali. Jadi ini kalkulasi, mana resiko yang lebih bisa kita tanggung. Ini tantangan buat kita semua sih, dalam mimpin tim atau sekedar kerja bareng. Seberapa berani kita pasang taruhan kepercayaan ini? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, bangun sesuatu yang hebat, yang tahan lama itu, akarnya bukan cuma di ide berlian atau strategi pasar yang canggih. Bukan cuman itu. Semuanya balik ke fondasi paling dasar. Siapa orang-orang yang Anda pilih buat nemenin perjalanan? Dan apakah Anda berani bangun dasar kepercayaan sama mereka? Fokus ke manusianya dulu. Iya, dan ini mungkin ninggalin pertanyaan penting ya buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Coba deh renungkan. Seberapa sering Anda secara sadar pakai kacamata siapa dulu sebelum langsung lompat ke apa dalam keputusan-keputusan penting? Baik di kerjaan atau bahkan di kehidupan pribadi. Pertanyaan reflektif ya. Dan juga seberapa jauh Anda sebenarnya berani mengambil taruhan kepercayaan ala Lazier itu buat membuka potensi penuh orang di sekitar Anda meskipun tahu ada risikonya. Mungkin di situ letak kunci pembeda yang sesungguhnya.